warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para pegiat yang tengah berjuang untuk mengembalikan anak tidak bersekolah kembali bersekolah. Berikut tahapan terkait dengan rekonfirmasi data di tingkat desa. Pertama, hasil pendataan dari semua dusun melalui data SIPBM ATS direkap di tingkat desa. Yang kedua, dari hasil rekapitulasi data anak tidak bersekolah, teridentifikasi jumlah anak tidak sekolah secara by name by address, di mana bisa diketahui nama anak yang bersangkutan, jenis kelamin, alamat, umur, tahun berapa dia putus sekolah, dan putusnya di mana. Apakah di SD, SMP, SMA, dan data anak yang lulus tidak lanjut, apakah dia lulus SD kemudian tidak lanjut SMP, atau lulus SMP tidak lanjut ke SMA, atau anak yang sama sekali tidak pernah sekolah. Yang ketiga, berdasarkan data yang ada, pemerintah desa mengundang anak tidak sekolah beserta dengan orang tuanya, tokoh masyarakat, kepala dusun, RT, BPD, ataupun unsur lain peduli pendidikan termasuk Babinsa dan Babin Kantimas untuk dilakukan rekonfirmasi data guna memastikan keakuratan data berdasarkan hasil rekapitulasi data anak tidak sekolah. Berikut format rekonfirmasi data untuk pengembalian anak ke layanan pendidikan. Dengan menuliskan keseluruhan nama-nama anak yang akan kembali, kemudian usia, jenis kelamin, putus pada jenjang di mana anak yang bersangkutan, apakah di SD, SMP, atau SMA. Kemudian untuk konfirmasi kelayanan pendidikan di mana anak mau kembali, apakah secara formal ataupun non formal, dituliskan misalnya di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA ataukah SMK, ataukah madrasah aliyah ataukah ke pesantren. Bagi non formal dituliskan untuk ikut dikejar paket A ataukah B ataukah C. Kemudian menuliskan nama pekerjaan anak yang bersangkutan pada saat ini. Kemudian menulis kontak person yang bisa dihubungi pada saat akan melakukan konfirmasi pada anak yang bersangkutan. Contoh, pertama Supriyadi misalnya, usianya 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, beliau putus pada SMP kelas 1. Pada saat dilakukan konfirmasi, dia akan kembali ke layanan non formal. Maka setara SMP adalah paket B. Kedua misalnya Pratiwi, usianya 16 tahun, jenis kelaminnya perempuan, putus pada saat SMK kelas 2. Saat dikonfirmasi, dia akan kembali secara formal, tetap masuk di SMK, dan seterusnya. Yang keempat, melakukan pendekatan secara persuasif kepada anak tidak sekolah dan orang tuanya dengan melibatkan tokoh yang dianggap berpengaruh di desa. Pelibatan aparat desa, Babinsa, dan Babin Kantimas untuk mengajak dan memastikan anak tidak sekolah mau kembali bersekolah sesuai dengan jenjang umur, jenjang pendidikan, baik formal, non formal maupun informal. Elok apa? Leka mau di sekolah di mentok macam apa? Aku elok nasi sekolah apa? Pada hari teman-teman si bawan elok kepada saya. Karena sabarkan nuna kepada saya. Program nuna kali yang di sekolah. Aku melok si bawan nama tu teman-teman tadi. Pada macam kalau nggak sebalik, udah juga masa depanmu tu. Kelima, dari hasil pendekatan secara persuasif didapatkan
data anak yang akan kembali bersekolah, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Nama-nama anak yang tidak sekolah yang akan dikembalikan bersekolah di-SK-kan oleh Kepala Desa. Berikut contoh SK Kepala Desa dan format nama anak yang akan dikembalikan. Misalnya, nama anak dituliskan jenis kelaminnya, kemudian nik, tanggal lahir, alamat anak yang bersangkutan, dikembalikan kemana, apakah dia formal ataupun non-formal. Dituliskan nama sekolahnya jika dia formal dan dituliskan nama PKBM-nya jika dia non-formal, kemudian tahun pelajaran saat dia dikembalikan. Keenam, melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah dan ke PKBM sebagai tempat untuk anak akan dikembalikan sesuai jenjang pendidikan anak tidak sekolah kembali bersekolah.